Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Rafli Radiatul Zulfikar dengan NIM S1S1230072. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang virtual mesin, jenis-jenis virtual mesin apa saja, dan juga kelebihan dan kekurangan dari virtual mesin ini. Nah, dan juga saya akan menjelaskan bagaimana cara memproses menginstalasi virtual mesin ini. Baik, kita langsung pada materinya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari virtual machine atau biasanya juga disebut dengan VM. Nah, virtual machine ini atau VM adalah sebuah perangkat lunak yang dapat meniru atau meniru fungsi dari sebuah komputer fisik. Nah, yang artinya virtual machine ini bisa meniru sistem operasi yang ada di komputer kita dengan menjalankan secara bersamaan. Nah, dengan kata lain, VM ini atau virtual machine adalah komputer virtual yang berjalan di dalam komputer fisik host dan menggunakan sumber daya dari komputer tersebut. Nah, seperti CPU, RAM, hard disk, dan lain-lainnya. Nah, fungsi dari virtual machine ini layaknya beroperasi seperti komputer sungguhan, yakni komputer yang kita sedang jalankan saat ini. Nah, VM ini memungkinkan satu komputer fisik untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan. Nah, di mana VM ini berjalan seolah-olah berada pada komputer yang berbeda. Nah, padahal VM ini kita gunakan di komputer yang satu saja atau perangkat kerasnya ini kita kerja VM ini padahal VM ini kita hanya gunakan di satu perangkat saja. Nah, tapi kita sudah bisa banyak menjalankan sistem-sistem operasi lengkap. Nah, yang artinya ini virtual machine ini sangat meniru dari fungsi komputer fisik yang kita gunakan saat ini. Nah, prosesnya ini disebut dengan virtualisasi. Nah, bisa kita ketahui dengan virtual machine. Nah, inilah namanya. Nah, dilakukan oleh sebuah perangkat lunak yang disebut hypervisor. Nah, inilah perangkat lunak dari virtual machine ini atau VM. Nah, jenis-jenis virtual machine ini. Nah, sistem virtual machine dirancang untuk meniru keseluruhan sistem komputer. Nah, dan sistem virtual machine ini dapat menjalankan sistem operasi lengkap. Contohnya ini seperti VMware, VirtualBox, dan juga Microsoft Hyper-V. Nah, inilah aplikasi-aplikasi dari sistem virtual machine ini. Nah, proses virtual machine ini berbeda dari sistem virtual machine. Yakni kalau sistem virtual machine ini untuk meniru, nah proses virtual machine ini berbeda. Nah, proses virtual machine ini dirancang untuk menjalankan satu program atau proses saja. Nah, biasanya juga digunakan untuk menjalankan aplikasi dalam lingkungan yang terisolasi dari sistem utama. Yang artinya sistem operasi utamanya ini beda dengan proses virtual machine. Nah, contohnya ini Java Virtual Machine, JVM, atau NetCLR. Nah, virtual machine yang sering dipakai saat ini atau yang populer ini yang pertama itu ada Oracle VM VirtualBox. Nah, aplikasi virtual open source yang mendukung berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS, dan juga Solaris. Nah, inilah aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan di Windows atau perangkat sistem operasi yang lainnya kita gunakan. Nah, VMware Workstation atau VMware Player. Nah, VM komersial dengan fitur-fitur canggih digunakan di berbagai lingkungan profesional. Nah, ini bagi yang mengerti saja atau bagi orang-orang yang profesional yang tahu cara kerja dari
fitur ini karena banyak sekali fitur-fitur canggih yang bisa kita pakai di VMware Workstation ini. Nah, Microsoft Hyper-V ini virtual mesin buatan Microsoft tersedia di sistem operasi Windows edisi tertentu. Nah, yang artinya ini Windows ini edisinya ini terbatas. Nah, di bagian Java Virtual Machine. Nah, Java Virtual Machine ini beda dari virtual machine lainnya. Nah, ini dia digunakan untuk menjalankan aplikasi hanya berbasis Java saja. Nah, JVM ini mengubah bytecode Java menjadi instruksi mesin agar dapat dijalankan di berbagai platform. Nah, kelebihan dan kekurangan dari virtual machine ini yang kita masuk pada kelebihannya. Nah, kelebihannya ini isolasi sistemnya. Nah, ketika kerusakan atau gangguan pada satu VM ini terjadi, nah maka VM yang lainnya ini tidak akan berpengaruh atau sistem utamanya, hostnya. Nah, ketika sistem VM-nya ini rusak, maka sistemnya utamanya kita ini atau perangkat komputernya kita ini tidak akan berpengaruh sama sekali, tapi yang berpengaruh itu di VM-nya saja, tidak akan sekali berpengaruh oleh sistem kita. Nah, yang kedua itu penghematan biaya dan juga sumber daya. Nah, di mana dengan menggunakan satu perangkat keras kita dapat menjalankan banyak sistem operasi secara bersamaan. Nah, inilah kelebihan yang sangat bagus dari VM Virtual Machine ini. Nah, meskipun kita hanya memiliki komputer yang mungkin performanya jelek atau rendah, nah kita bisa menjalankan banyak sistem operasi secara bersamaan. Nah, layaknya komputer-komputer profesional ataupun komputer high-end lainnya. Nah, lingkungan uji cobanya ini aman. Nah, cocok digunakan untuk pengujian sistem operasi, aplikasi, atau malware tanpa resiko terhadap sistem utamanya. Nah, yakni ini lingkungannya ini aman untuk kita pakai uji coba. Nah, migrasinya ini mudah. Nah, VM ini dapat dipindahkan dari satu komputer ke komputer lain dengan relatif mudah karena berupa file atau image. Nah, ini juga merupakan kelebihan dari VM ini. Nah, mendukung multiplatform, dapat menjalankan sistem operasi berbeda dalam satu perangkat. Nah, misalnya ini saya menjalankan Linux di dalam Windows atau Windows di dalam Linux. Begitu juga dengan sebagainya. Nah, kekurangan dari VM ini, konsumsi sumber dayanya itu pasti tinggi. Karena VM ini membutuhkan RAM, CPU, dan ruang penyimpanan yang besar. Menjalankan banyak VM sekaligus bisa memperlambat sistem host. Nah, ini juga dipengaruhi oleh device kita. Jikalau device kita besar, maka VM-nya kita ini bisa kita jalankan sesuai dengan device kita. Nah, performanya ini lebih rendah dibanding mesin fisik. Nah, kenapa? Karena menjalankan iOS di dalam iOS, performanya ini tidak sebaik sistem operasi yang berjalan langsung pada perangkat keras yang kita gunakan saat ini. Yang artinya itu tidak berjalan baik lah VM ini dibanding dari sistem operasi yang kita jalankan di perangkat kita saat ini. Nah, konfigurasi awalnya ini bisa juga rumit. Nah, pengguna atau user harus mengatur alokasi sumber daya, instalasi iOS, dan pengaturan jaringan VM dengan cara hati-hati. Nah, risiko keamanannya ini juga bertambah. Nah, meskipun VM ini terisolasi, virtual machine jika tidak dikonfigurasi dengan benar bisa menjadi celah keamanan tambahan yang artinya rumit dalam keamanan dari virtual machine ini. Nah, setelah kita mengetahui dari apa itu virtual machine, jenis-jenisnya, kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara menginstal virtual machine. Nah, di sini saya akan memakai Oracle Box. Baik, kita langsung saja bagaimana proses instalasinya.
Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal VirtualBox. Nah, di sini kita buka browsernya. Nah, untuk browsernya ini terserah kalian mau buka apa. Lewat Firefox, Chrome kah, terserah kalian. Nah, kita ketik VirtualBox. Nah, di sini kita ketik langsung saja di downloadnya. Nah, di sini ada beberapa platform. Kalau kita menggunakan Windows, nah kita download yang Windows. Kalau menggunakan macOS, nah kita pilih ini macOS, ataupun juga dengan sebaliknya. Nah, di sini saya menggunakan Windows, jadi saya akan menginstalnya. Nah, ketika saya menekan tombol ini, nah maka otomatis di sini akan langsung muncul tombol downloadnya. Nah, baik, kita tunggu saja. Nah, setelah VirtualBox-nya telah diinstal, nah kita buka di menu download. Nah, langsung saja kita klik. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita tekan yes. Nah, pada tampilan awal ini kita klik saja next. Nah, di sini kita tekan di I accept the terms in the license agreement. Nah, kita klik next. Nah, di sini lokasi penyimpanan file untuk VirtualBox. Nah, di sini kita bisa ubah ya ke file mana saja yang kita mau. Nah, di sini saya akan menggunakan default saja. Nah, jadi saya klik next. Nah, di sini kita install saja, klik yes. Nah, kita klik yes. Nah, di sini kalau kita mau bikin shortcut di desktop kita centang saja. Kalau kita tidak ingin menampilkan di shortcut, nah maka kita tidak centang saja. Nah, di sini saya akan menampilkan di shortcut desktop saja agar bisa tertampil dan mudah saya tunggu. Nah, kita klik install. Nah, kita tunggu status downloadnya. Nah, di sini kita langsung klik finish saja. Nah, tunggu saya close dulu berapa. Nah, di sini akan langsung tertampil dari aplikasinya VirtualBox. Nah, di sini juga saya akan mengajarkan bagaimana VirtualBox ini bekerja. Nah, di sini kita tekan tombol new. Nah, di sini kita akan memilih tipe apa yang kita akan jalankan di VirtualBox ini, Linux, Microsoft Windows. Nah, di sini saya akan memilih Linux. Nah, di sini juga saya akan memilih tipe kernel Linux. Nah, di sini saya akan menamakan Linux. Nah, di sini itu untuk file folder yang akan disimpan dari datanya. Nah, di sini saya akan memakai default saja yang sudah disetting oleh aplikasi ini. Nah, kita klik next. Nah, di sini perlu kita ketahui, nah disinilah sistemnya ini akan bekerja. Nah, saya sarankan itu kalau seumpamanya device kita tinggi, maka saya sarankan agar menaikkan ini ke level yang tinggi. Tapi perlu diketahui semakin tinggi juga cara kerjanya, nah maka semakin berat. Nah, di sini saya akan mengaturnya saja di bagian 3 GB. Nah, untuk prosesornya di sini saya akan mengatur 2 CPU saja. Nah, di sini kita hati-hati ya, kalau seumpamanya terlalu besar kita atur, nah maka otomatis virtual ini akan berjalan dengan sangat berat. Nah, kita klik next.
Nah di sini kita virtual hard disknya ini kita mau berapa giga. Nah di sini saya menghitung ke 4 giga saja. Nah kita pilih next, ketik next, kita ketik finish. Nah maka otomatis muncul begini ya settingannya, yang tadinya di sini kosong. Nah di sini akan muncul preview dari Linux ini. Nah dari kita bisa lihat dari sistemnya, displaynya, storage, audio. Nah di sini ini dia sangat meniru sekali dengan sistem operasi dari komputer kita. Nah kita ketik start saja. Nah di sini akan muncul menu loading. Kita tunggu saja. Nah setelah muncul ini kita harus memasukkan dari file ISO dari Linux ini. Nah di sini saya akan memasukkannya. Nah karena di sini saya sudah mengunduh file ISO-nya, jadi bisa dijalankan. Nah kita tunggu sebentar. Nah di sini kalau kita sudah masuk ke laman ini, kita try Ubuntu Save Graphics. Kalau ini untuk menginstal Ubuntu itu. Nah kita try saja atau kita coba, kita tekan enter. Nah kita tunggu. Nah ini prosesnya sedang running. Nah, di sini Linux Ubuntu-nya sudah dijalankan. Kita clicking next. Kita tekan next saja. Next. Next. Nah, kita skip saja. Nah, di sini kita hanya mencoba saja. Kalau kita mau menginstal, tekan install Ubuntu. Nah kita close saja di sini. Nah otomatis kita langsung masuk di mesin virtual Ubuntu. Nah inilah tampilan dari virtual machine dari VirtualBox. Nah itulah penjelasan dari materi virtual machine, dari jenis-jenisnya dan juga kekurangannya, dan juga bagaimana cara menginstalasinya. Nah itulah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.